Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di seluruh pelosok tanah air. Ini sedang melihat sawah ya, melihat sawah. Jadi beras yang saudara makan atau nasi yang saudara makan itu prosesnya dari sawah seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan harak-harak. Nggih, Bu, jenenge apa nih, jeneng Bu? Ngeten iki napa kegiatan harak-harak? Nah, istilah mijen apa? Harak-harak kira. Nah, ini proses memisahkan rumput-rumput liar, jadi yang bisa diinjek ke dalam biar tidak tumbuh, biar tidak mengganggu padi. Sebelumnya memang dibajak ya, tapi nggak cukup dibajak, digaru nggak cukup, tapi harus ada proses namanya harak-harak. Ini yang dimakan harak-harak. Setelah harak-harak itu namanya setelah harak-harak itu daud ya. Daud itu proses pemisahan dari padi yang disemai terus dipisah untuk ditanam seperti ini ya. Setelah daud nanti ini namanya tempah ya. Jadi ada dibajak, digaru, terus harak-harak. Setelah harak-harak itu daud. Setelah daud itu tempah seperti ini ya. Nanti kita lihat seperti apa dekat. Namanya setelah daud itu tempah, lah itu ditarik, itu mau tempah itu mendistribusikan padi agar kerjanya efektif. Nah, itu jadi dari itu disemai. Nah, semai seperti apa nanti kita lihat semainya seperti apa ya. Terus setelah itu kelompok-kelompokkan, itu diikat. Setelah itu didistribusikan seperti itu. Nah, itu distribusinya seperti itu. Ya, ini petani itu punya trik ya. Petani punya trik agar kakinya nggak gatel. Ini dikasih diolesi oli bekas. Nah, ini oli bekas. Karena kan air yang di sawah itu kan dari berbagai sumber ya. Di sungai itu ada bangkai, ada tanaman yang bikin seperti ini, bangkai tikus apa ini. Itu membuat kaki gatel. Ini namanya proses pendautan ini. Terus sudah selesai. Nanti kita lihat padi yang masih disemai, itu namanya pinean itu ya. Lah masnya itu melakukan kegiatan tempah itu. Tempah itu bahasanya adalah pendistribusian dari yang ikatan ini menjadi kelompok-kelompok itu, dan nanti ada help pembantu penandur. Setelah padi umur berapa ya? Kita 40 hari mungkin ya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya semai atau pinean, kalau istilah Jawa pinean ya. Nah, setelah itu daud seperti tadi, masih tadi daud. Setelah daud baru ditempah atau didistribusikan. Setelah didistribusikan baru ditandur seperti itu. Nah, nanti setelah tandur ada namanya perawatan. Ya yang nyabuti rumput itu. Nyabuti rumput itu ada penyemprotan. Ya, itu ada yang penyemprotan, ada yang dua cara, yaitu pakai zat kimia, ada yang tanpa zat kimia, namanya padi organik, mahal ya. Tapi kalau tidak pakai obat akan dihabisi oleh hama. Oke ya, itu. Nah, ini namanya penanduran. Nah, penanduran jadi tadi yang berupa itu ikatan besar-besar, terus itu di belakangnya itu, nah kita tak nyemplung ya. Nah, ini kalau di Jawa itu menanamnya sambil mundur ya, karena di sana ada yang sambil jalan ke depan. Sebenarnya kelompok tidak bisa, harus pakai, karena kalau ke depan kan diinjak-injak. Nah, ini di kata-katanya Mas, tandur ditotok kalau mundur, nah itu ada filosofinya, notok dan mundur. Nah,
Ini nah. Ini adalah tim. Nah ini di apa dikasih Pak tali biar nopo nih? Kersane nopo nih? Oh, kersane. Oh, ternyata ada metode ini apa? Wong aduh rokoratan kan rak delok lurus ora kira, tapi nang iki kangge anu kira. Kangge nyemprot nggih. Nah niki. Memang selalu mboten lurus ngeten iki, mesti enten sing mun dhisik gurine ngeten nggih. Nak napa? Oh, sing blak niku sing anu. Niku pembayarannya benten nggih. Lah niki sistemnya napa jenengan nggih? Awutan, oke. Awutan namanya. Awutan semi lurus ini. Ini sawah namanya sawahnya Mbah Parjan ini. Nah, ini menoto sambil mundur. Jadi ada berapa metode? Dari dibajak, digaru, terus diharaki, terus yang semean itu nanti didaut, terus didistribusikan namanya itu tempah, baru nandur. Nah nandur nanti juga ada perawatannya. Jadi sepiring nasi itu prosesnya panjang ternyata. Ya ini kalau musim panen itu rusak lagi apa namanya? Karena ke kanan ke kiri, terus nanti musim tanam dirapikan lagi. Ini kan rapi. Nanti kalau musim panen akan rusak lagi karena diinjak-injak, dilewati oleh kombi dan lain-lain. Terus nanti dirapikan lagi. Di sini itu menanamnya tidak pakai mesin karena sawahnya kecil-kecil dan sudah ada bantuan dari pemerintah ya, berupa alat penanam padi, tapi tidak dipakai karena tidak bisa rapi, tidak bisa kuat ya. Akhirnya tetap pakai manual. Ini juga alhamdulillah, karena kalau pakai mesin nanti tenaga manusia tidak terpakai, kasihan. Tanam seperti ini. Demikian yang bisa kita sampaikan dari Mijen Kecamatan Bonagung. Proses penanaman padi Asdor mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.